Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamidal hamidun wa syakarahas syakirun wa dzakarahadz dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada pertemuan hari ini, kita awali dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah ataupun rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, kesehatan dan usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode sebelumnya saya menjelaskan mengenai tentang definisi ataupun pengertian daripada haid, dan begitu juga tanda-tandanya orang yang haid, kemudian batasan daripada usia orang-orang yang haid, kemudian juga saya menjelaskan mengenai tentang masa waktu daripada orang yang mengalami ataupun orang yang mengeluarkan darah haid. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang diharamkan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan haid, sebagaimana yang telah dijelaskan ataupun yang telah diterangkan di dalam kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala. Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita wal haidu dan haid, yaitu orang yang dalam keadaan haid, yumna'u fi'lus salati, dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang yang dalam keadaan haid ataupun wanita yang dalam keadaan haid itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sholat. Baik itu ibadah sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah sholat yang sifatnya sunnah.
baik itu ibadah sholat yang sifatnya wajib fardu ain, kemudian fardu kifayah, meskipun wanita itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat yang sifatnya fardu kifayah seperti sholat jenazah, kecuali kalau tidak ada laki-laki satupun dalam satu desa untuk melaksanakan ibadah sholat jenazah, maka diperbolehkan wanita tersebut itu untuk mensolati jenazah jikalau tidak ada laki-laki sama sekali. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun wanita yang dalam keadaan haid selain sholat. Yang kedua adalah fi'lus siyam, melaksanakan ibadah puasa. Jadi bagi orang yang haid itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa, baik ibadah puasa yang sifatnya wajib seperti ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, seperti ibadah puasa melaksanakan nadar, dan melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya sunnah. Seperti apa ibadah puasa yang sifatnya sunnah? Seperti ibadah puasa hari Senin, seperti ibadah puasa pada hari Kamis, seperti ibadah puasa pada hari Tasu'a, kemudian ibadah puasa pada hari Rajab, kemudian ibadah puasa pada hari ataupun bulan Sya'ban. Maka orang-orang yang semacam ini tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa yang sifatnya sunnah. Kenapa? Karena wanita tersebut itu dalam keadaan haid. Lantas bagaimana kalau seandainya ada orang yang memaksa orang yang dalam keadaan haid melaksanakan ibadah puasa? Orang yang dalam keadaan haid itu melaksanakan ibadah sholat, maka hukumnya adalah haram. Seseorang tersebut tidak mendapatkan pahala dan ibadahnya itu tidak sah, melainkan orang yang melaksanakan itu mendapatkan dosa. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca kitab suci Al-Qur'an. Membaca kitab suci Al-Qur'an itu hukumnya haram bagi siapa? Bagi wanita yang dalam keadaan haid. Meskipun itu hanya satu ayat, meskipun itu hanya setengah ayat, maka hukumnya diharamkan seseorang tersebut itu untuk membaca kitab suci Al-Qur'an. Lantas bagaimana orang-orang yang ikut dalam satu majelis seperti para muslimat, seperti para fatayat? Di lingkungan kita ada muslimat NU, ada fatayat NU yang biasanya mereka mengadakan acara yasin, tahlil, istighosah secara keliling, dari rumah ke rumah atau dari kampung ke kampung yang lain, dari gang ke gang yang lain. Lantas apakah wanita yang dalam keadaan haid itu diperbolehkan untuk ikut istighosan, untuk ikut majelisan? Hukumnya boleh kalau hanya sebatas ikut. Dengan catatan,
tempat tersebut itu bukan berada di dalam masjid. Silakan ikut fatayatan, silakan ikut muslimatan, silakan. Tidak ada yang melarang. Bahkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah pun tidak melarang, bahkan dianjurkan untuk menghadiri majelisan, untuk menghadiri istighosan, dianjurkan. Asal tempat yang ditempati itu adalah bukan masjid. Itu yang perlu kita perhatikan. Lantas bagaimana orang yang diperbolehkan, orang yang tidak dilarang ikut fatayat, tidak dilarang ikut muslimatan, dia dalam keadaan haid, kemudian di dalam acara tersebut itu membaca surat Yasin, membaca tahlil, membaca zikir, membaca aurat-aurat yang lain. Kalau membaca surat Yasinnya sudah jelas tidak diperbolehkan. Jadi kalau waktu membaca surat Yasin tidak usah ikut membaca. Tapi kalau membaca tahlil, ya kan di dalam bacaan tahlil tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran seperti suratul Fatihah ada di dalam tahlil, kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu juga ada di dalam bacaan tahlil. Apakah seseorang tersebut itu diperbolehkan untuk membacanya? Diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat niatnya itu tidak membaca Al-Quran, tetapi niat membaca zikir. Jadi boleh, silakan ibu-ibu ikut muslimatan, ikut fatayat, ikut majelis, ikut zikir, silakan boleh. Meskipun dalam keadaan haid, tidak dilarang. Tetapi ketika membaca surat Yasin tidak ikut membaca. Tapi kalau membaca tahlil ikut membaca, tapi niatkan tidak membaca Al-Quran, tetapi niatkan membaca zikir. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah mashul mushaf, menyentuh ataupun memegang kitab suci Al-Quran. Nah, jadi memegang kitab suci Al-Quran ini seumpama kitab suci Al-Quran. Orang yang dalam keadaan haid kemudian dia pegang, ini Al-Quran ini sama, lalu dipegang, maka hukumnya adalah haram. Kemudian begitu juga membawa, ya, memegang dengan membawa itu beda. Kalau memegang diam di tempat, tapi kalau membawa itu dibawa dari tempat A ke tempat B, itu artinya membawa. Tapi kalau memegang itu tidak kemana-mana. Seperti sekarang ini, saya ini termasuk memegang, bukan membawa. Jadi memegang atau menyentuh, ini hukumnya juga haram. Begitu juga membawa. Saya membawa, saya memegang kemudian saya bawa. Nah, hukumnya adalah juga diharamkan. Lantas bagaimana kalau seandainya kitab suci Al-Quran itu berada di dalam tas, kemudian tas kita bawa? Apakah juga diharamkan? Kalau niat kita membawa kitab suci Al-Quran, meskipun kitab suci Al-Quran tidak kita sentuh secara langsung, berada di dalam tas tersebut, itu tetap hukumnya diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid. Bagaimana kalau seandainya hanya sebatas satu jari? Kalau bahasa Jawanya itu ngutik. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Surabaya itu ngutik. Jadi hanya satu jari, ini Al-Quran. Lalu kita pegang satu.
Apakah tetap dihukumi haram? Tetap dihukumi haram. Jadi hukumnya haram. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kalau seandainya ada tulisan di papan tulis, kemudian bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada ayat suratul Fatihah. Kemudian papan tulis kita pegang. Orang yang megang itu adalah orang yang dalam keadaan haid. Di dalam kitab Fathul Alam Bisyarhi Mursyidil Anam itu dijelaskan. Kalau orang yang menulis di dalam papan tulis itu niatnya menulis Al-Quran, maka papan tulis itu dihukumi mushaf. Jadi mushaf itu tidak harus satu Al-Quran penuh, tidak harus. Jadi pengertian mushaf itu adalah terdapat ayat-ayat Al-Quran. Meskipun hanya satu kertas seperti ini. Nah, umpamanya ini satu kertas ini. Nah, dalam kertas ini bertuliskan surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai akhir ayat. Kalau orang yang menulis itu niatnya menulis Al-Quran, lalu kita pegang. Orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan tidak wudhu, itu hukumnya haram. Begitu juga orang yang dalam keadaan nifas, orang yang dalam keadaan junub. Kenapa? Karena kertas ini sudah dihukumi Al-Quran, sudah dihukumi mushaf. Karena para ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, pengertian mushaf itu tidak harus satu Al-Quran penuh. Meskipun hanya satu ayat, kalau kita menuliskan, niatnya kita menulis Al-Quran, maka itu sudah dinamakan mushaf. Kalau sudah dinamakan mushaf, ketika kita dalam keadaan haid, ketika kita dalam keadaan junub, ketika kita dalam keadaan nifas, ketika kita memiliki hadas kecil, maka hukumnya haram untuk kita pegang. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah al-lubs, diam di dalam masjid. Wanita yang dalam keadaan haid itu tidak diperkenankan untuk berdiam di dalam masjid. Berdiam di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu tidak disyaratkan duduk. Sebagian orang menerjemahkan kalimat al-lubsu itu duduk. Padahal kalimat al-lubsu itu adalah berdiam. Jadi kalau orang yang dalam keadaan haid, itu berdiam di dalam masjid. Meskipun tidak dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri sekalipun, ataupun dalam keadaan mondar-mandir. Dalam masjid itu mondar-mandir, ke sana kemari, mondar-mandir sudah dalam masjid itu. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Surabayanya itu riwariwi. Jadi mondar-mandir, nggak keluar, pokoknya mondar-mandir, nggak duduk dia. Maka orang yang semacam itu sudah dikategorikan al-lubsu, yaitu berdiam di dalam masjid, dan hukumnya adalah haram. Berbeda dengan al-murur, berbeda dengan lewat, hanya berjalan. Orang yang lewat dengan berdiam itu beda. Orang yang lewat, orang yang berjalan itu hanya sebatas melintas. Jadi berjalan. Jadi dari pintu masuk, ya, kemudian setelah itu keluar.
melewati pintu keluar masjid. Maka orang yang semacam ini apakah diharamkan? Diharamkan jikalau dikhawatirkan darah tersebut itu menetes di area masjid, maka hukumnya haram jikalau khawatir. Tapi jikalau dia tidak khawatir darah haidnya itu tidak menetes di area masjid, maka tidak haram bagi orang yang hanya sebatas numpang melintas atau hanya numpang lewat saja atau hanya sebatas berjalan. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang diharamkan adalah at-tawaf bil bait, yaitu melaksanakan ibadah tawaf. Jadi wanita yang dalam keadaan haid, ini khususnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh, jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan ketika dalam keadaan haid, ya, ataupun dalam keadaan nifas. Kalau dalam keadaan istihadah masih boleh. Dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah tawaf. Baik itu tawaf yang sifatnya sunnah ataupun tawaf yang sifatnya wajib. Tawaf yang sifatnya sunnah itu seperti apa? Tawaf yang sifatnya sunnah itu seperti tawaf yang menggantikan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki Masjidil Haram. Dan disunnahkan bagi orang yang masuk Masjidil Haram itu untuk tidak sholat tahiyatul masjid tapi langsung tawaf. Dan itu adalah hukumnya sunnah. Dan orang yang dalam keadaan haid ataupun orang yang dalam keadaan nifas hukumnya haram. Jangan memaksakan. Kalau sudah memaksakan, bukan pahala yang kita dapat, tapi adalah dosa. Begitu juga tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun daripada rukun ibadah haji dan rukun ibadah umrah. Maka tidak diperbolehkan. Begitu juga tawaf yang wajib yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah ada yang mengatakan wajib tawaf wada, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi di dalam kitab Al-Baijuri itu dikatakan bahwasanya tawaf wada adalah bagian daripada wajib-wajibnya haji. Maka tidak diperkenankan seseorang tersebut untuk melakukan tawaf wada. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Jadi jangan paksakan. Banyak orang yang memaksakan, ya khawatir, ya dia tidak mendapatkan pahala daripada tawaf wada, kemudian dia memaksakan, ya pakai pembalut memasakkan masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram sudah haram. Kenapa diharamkan? Karena itu masjid sudah. Kemudian setelah itu masuk ke perataran area tawaf, melakukan tawaf haram lagi, sudah dua. Dan tawafnya pun tidak sah. Oleh sebab itu kita harus paham, harus mengetahui apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang haid dan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Kemudian selanjutnya adalah wal wat'u fil farji. Dan diharamkan pula bagi orang yang haid itu melakukan wat'u ataupun melakukan jima. Apa sih jima itu? Sebagian orang pengertian jima itu bercumbu dengan istrinya, memeluk istrinya, mencium istrinya. Itu bukan dikategorikan jima. Ta'riful jima, pengertian daripada jima itu sendiri adalah ilajul hasafah fil farji, memasukkan alat kemaluannya laki-laki ke dalam alat kemaluannya, memasukkan alat kemaluan orang laki-laki
ke dalam alat kemaluannya perempuan, itu dinamakan jima. Jadi kalau belum masuk itu bukan dinamakan jima. Sama halnya begitu juga berzina. Berzina itu harus berjima. Kalau tidak berjima maka tidak dinamakan berzina. Karena harus ilajul hasafa, memasukkan kemaluannya laki-laki ke dalam alat kemaluannya perempuan, itu barulah dikatakan jima. Dan orang yang dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan untuk melakukan jima ataupun melakukan hubungan suami istri. Apabila dilakukan maka hukumnya adalah haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang melakukan hubungan intim ataupun melakukan jima dengan istrinya dan istrinya itu dalam keadaan haid, itu dikhawatirkan anaknya itu akan memiliki penyakit kulit yang belang-belang. Oleh sebab itu kita jauh. Meskipun itu tidak terbukti secara real, secara otentik, ya, tetapi keharamannya itu sudah jelas karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga diharamkan bagi orang yang haid itu diberikan talak. Ini suami, ya, suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya yang mana istrinya itu dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Meskipun talak itu sendiri sah, jatuh talaknya sah, tapi hukumnya haram. Seperti ada seorang suami mengatakan, "Talak tuki, aku menceraikan kamu atau aku menceraikan dirimu." Dan pada saat itu istrinya dalam keadaan haid, maka talaknya tetap sah sesuai dengan syariat, tetapi hukumnya adalah haram. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga diharamkan untuk bersenang-senang dengan istri. Mulai dari bagian pusar sampai lutut. Ini yang seringkali banyak para wanita muslimah. Dan saya tidak menyalahkan wanita muslimah. Karena apa? Karena seorang istri itu tak berdaya ketika sang suami itu meminta. Tapi ini saya juga nasihatkan kepada para suami, jangan melakukan sesuatu yang diharamkan tatkala istri itu dalam keadaan haid. Salah satunya bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Meskipun itu tidak sampai memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluannya si istri. Hanya sebatas mohon maaf menempelkan kemaluan suami di pahanya sang istri, ya, itu hukumnya adalah haram. Jadi menempelkan kemaluan sang suami ke paha istrinya untuk bersenang-senang, maka hukumnya adalah apabila sang istri dalam keadaan haid. Lantas apa yang diperbolehkan? Apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah
pada bagian atas pusar. Jadi bagian atas pusar. Jadi boleh. Jadi mulai dari ujung rambut sang istri sampai perut. Ini boleh melakukan apapun. Jadi boleh. Bersenang-senang bagian atas boleh. Tapi kalau bagian pusar sampai lutut maka hukumnya haram. Apabila istrinya dalam keadaan haid, dan itu disebutkan dan dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah karya Al-Imam As-Syaikh Samir Al-Hadrami rahimallahu ta'ala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian kajian kitab Ahkamun Nisa pada episode hari ini, yaitu yang menjelaskan mengenai tentang apa-apa saja yang tidak diperbolehkan ataupun apa-apa saja yang diharamkan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Mudah-mudahan kita sebagai orang laki-laki, sebagai seorang suami, mengetahui apa-apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan, khususnya pada saat melakukan hubungan suami istri dan istri kita itu dalam keadaan haid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, dan kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.